Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 2 Petrus pasal 3 ayat 10 hingga ayat 11 yang berkata sebagai berikut. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Puji Tuhan, Rasul Petrus dalam ilhaman Roh Allah mengingatkan kepada kita orang-orang percaya bahwa ada hal yang penting yang kita akan jalani dalam hidup ini, yaitu hari Tuhan. Alkitab menceritakan hari Tuhan itu ada banyak hal yang terjadi. Hari Tuhan adalah saat Tuhan atau waktu Tuhan, itu banyak hal yang terjadi di saat waktunya Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya, ya itulah harinya Tuhan. Dan kita juga harus sadari bahwa harinya Tuhan, waktunya Tuhan, tidak ada satu manusia pun akan tahu. Dan oleh sebab itu, walaupun ada banyak waktu, hari, kesempatan yang ditulis di dalam Alkitab tentang Yesus melawat umat Tuhan, namun umat Tuhan juga, orang Israel khususnya, tidak tahu bahwa Allah sedang melawat mereka. Mereka tidak paham waktu Tuhan melawat mereka. Dan hal ini menjadi peringatan buat saya dan saudara bahwa waktu Tuhan bukan hanya sekedar melawat kita, untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk memperbaiki kehidupan kita, tapi hari Tuhan itu juga berbicara tentang kesudahan segala sesuatunya. Dan untuk hari-hari seperti itu, Alkitab katakan dia akan datang secara tiba-tiba seperti pencuri. Di dalam dunia yang kita tinggali sekarang ini, tingkat pencurian itu makin lebih lihai, makin lebih halus, tidak kelihatan. Tahu-tahu kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Sebab itu dikatakan di sini, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, hari Tuhan itu berbicara tentang zaman akhir, di mana teknologi, kemampuan manusia akan makin bertambah, dan kondisinya itu seperti sesuatu yang kita seringkali lupa. Kita berpikir pencuri datang, kita bisa lihat orangnya karena kita tidak tidur, karena kita berjaga-jaga. Tapi zaman akhir ini, pencurian itu bisa terjadi begitu saja tanpa kita sadari. Kita punya akun mungkin di bank, tahu-tahu bisa tidak ada. Kita punya harta, kita simpan, tahu-tahu bisa tidak ada. Dan kita tidak lihat, walaupun itu dijaga, walaupun itu disimpan dengan rapi. Teknologi yang membuat semua makin begitu cepat sehingga tanpa kita bisa lihat dengan mata, sudah terjadi perpindahan. Dan itulah kondisi yang akan terjadi di zaman akhir, dan pekerjaannya mencuri.
begitu cepat orang bisa mencuri data kita. Orang bisa mencuri semua yang kita punya, yang kita sendiri tidak tahu. Kita berpikir siapa yang masuk mengambil barang kita, mengambil uang kita, mengambil aset kita. Kita tidak tahu, tapi itu sudah berpindah tangan karena zamannya mengingatkan pencurian itu tidak seperti dulu. Tapi pencurian di zaman akhir ini semua bisa berubah dengan seketika. Dan apa yang kita harus pelihara menjelang kedatangan Tuhan? Bagian lain dalam Alkitab, peliharalah hidup kerohanianmu di dalam iman yang murni kepada Tuhan. Dan hal ini harus kita waspadai. Karena keadaan situasi bisa merubah. Iman kita yang murni bisa hilang seketika. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebab itu dikatakan tadi, kita harus berjaga-jaga. Karena hari Tuhan itu datang tanpa kita ketahui. Tanpa kita sadari, dia datang dan kita hanya bisa menerima keadaan yang ada. Karena itu, pelihara iman kita, pelihara ketaatan kita, pelihara kesetiaan kita, pelihara kesungguh-sungguhan kita, pelihara kasih kita. Karena di dalam Ibrani pun katakan, peliharalah kasih persaudaraan. Dan hal itu harus dipelihara, karena jika kita tidak pelihara, itu akan hilang dengan sendirinya karena kita bergaul. Pergaulan sekarang kita tidak bisa batasi. Anak-anak sekarang bisa bergaul, bisa berkomunikasi, bisa membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di luar sana. Melewati benua, dia bisa lewat benua membangun hubungan dengan orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena zamannya sudah seperti itu. Dan oleh sebab itu kita diingatkan, pergaulan kita itu akan menentukan kebiasaan kita jadi baik atau akan hilang karena dirusakkan. Kita bisa bergaul bersama anak-anak Tuhan, tetapi apakah kadar imannya itu sama dengan iman kita? Apakah kehidupan yang dia miliki dalam mengiring Tuhan itu sama dengan yang kita sedang bangun dalam diri kita? Kalau dia masih di bawah kita, hanya punya beberapa kelebihan, dan dia mulai mempengaruhi kita, kita harus waspada. Karena kita punya harta rohani bisa hilang menjelang hari kedatangan Tuhan. Dan begitu cepat semua bisa berubah. Di dalam kehidupan ini, tanpa disadari kita bisa menemukan ada orang-orang yang kemudian kita berkata, saya kira orang itu tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi kenapa bisa begitu? Perubahan terjadi. Ada orang-orang yang pun mungkin kita anggap tidak mungkin dia bisa jadi baik. Tidak mungkin dia bisa jadi benar. Dari dulu kebiasaannya kita sudah tahu. Tapi seketika dia sadar, dia bisa berubah menjadi orang yang baik. Itulah manusia yang sedang menunggu kedatangan Tuhan. Itulah kita yang hidup sedang menanti kedatangan Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Karena saya ingat ada lagi nyanyian lama, baik berlindung terus di dalam cintanya Tuhan. Karena ketika kita tidak waspada, kita sudah kehilangan banyak hal-hal yang rohani
yang nilainya tinggi dalam diri kita hilang begitu saja karena pergaulan, karena tidak waspada, karena tidak berjaga-jaga. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu menjaga harta rohani kita yang kita sudah simpan, yang kita sudah bangun, yang kita sudah miliki dalam kekristenan kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami hari Tuhan itu begitu cepat tanpa kami bisa sadari sudah terjadi. Sebab itu Bapa, tolong kami karena Engkau sudah mengingatkan kondisi yang kami harus hadapi adalah bertambah sukar dan sulit. Tuhan tolong kami supaya kami tetap memelihara harta rohani kami, agar jangan kami kehilangan harta rohani dan Engkau datang, kami tidak akan pernah bisa tinggal bersama Engkau di dalam kekekalan. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan ingatkan kami bahwa kedatangan-Mu begitu cepat, tanpa kami sadari, semua bisa terjadi seketika. Sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian kami sepanjang hari ini, sehingga dari terbitnya matahari hingga terbenamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.